Oke, jumpa lagi guys. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik, yaitu di mana orang Sangir dimanapun yang Anda berada, kita sangat berbahagia karena pada akhirnya Bataha Santiago, pendekar kenamaan kita yang berasal dari negeri Manganitu, akhirnya sah menjadi pahlawan nasional. Di sini karena saya juga tergabung dalam Badan Pembina Adat Komorang Menani Reda Tundung Tampung Rawo. Ini surat nomor 12 KSN SMGT 02/11/2023 pada 5 November, yaitu pemberitahuan penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2023 kepada almarhum Bataha Santiago asal Sulawesi Utara. Oke guys, jadi Bataha Santiago ini selama ini memang sudah diusulkan oleh salah seorang cendekiawan, budayawan, kebetulan juga Nahino Kagurang, Bapak, saya sebutkan namanya ya, Bapak Horohiung, Bapak Aldus Horohiung. Beliau adalah seorang budayawan, keturunan juga dari Bataha Santiago, asal dari Manganitu. Dan yang herannya adalah siapapun orang yang terkecimpung dalam usaha ini semuanya masih memiliki jalur keturunan dari Bataha Santiago, termasuk saya juga, seperti yang dijelaskan oleh Pak Horohiung bahwa nahino lain, nahino suwohi. Jadi luar biasa guys. Nah, halangan selama ini adalah bahwa Bataha Santiago ini belum memiliki gambar yang atau foto atau lukisan yang jelas. Nah, sehingga kami berdebat. Karena dia adalah pahlawan yang berjuang pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1670 sampai 1675, maka pada waktu itu belum ada teknologi yang mumpuni atau fotografer lah. Atau bahkan mungkin pelukis belum ada yang melukiskan wajahnya, sehingga tidak ada. Jadi, seperti beberapa pahlawan juga yang tidak memiliki gambar, seperti yang bernama Gajah Mada, beliau juga tidak memiliki foto dan lukisan. Oleh karenanya Muhammad Yamin melukiskan bahwasanya menurut dia Gajah Mada ini mirip dengan wajah Muhammad Yamin. Akhirnya lama-kelamaan dipakailah gambar tersebut untuk mewakili dari pribadi dari sosok tersebut. Maka kami dari Badan Adat berikhtiar untuk tapi kami tidak sembarang metode ya, menggunakan metode transendental dari keturunan-keturunan. Lalu beliau mendapatkan mimpi atau penglihatan di alam mimpi, alam bawah sadar, dan akhirnya pelukis yang itu bernama Saudari Kores Tatimu yang berasal dari Kalohagi, silakan Anda cari. Akhirnya beliau berhasil melukis wajah dari pahlawan nasional yang telah disahkan menjadi pahlawan nasional Indonesia, Don Sinyugov Santiago atau Raja Don Santiago, Raja Bataha Santiago. Jadi akhirnya lukisan tersebut dipatenkan, didiskusikan dahulu beberapa orang dari keturunan beliau dan beberapa cendekiawan, beberapa sejarawan, dan kami sepakat bahwa gambar itu akan dipakai sebagai gambar yang menggambarkan pribadi dari Bataha Santiago tersebut. Nah, sekilas sejarah bahwa pada video yang sebelumnya saya sudah sempat membuat video sekitar 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, bahwasanya dalam video tersebut saya mengatakan di judul dari video tersebut bahwa saya tidak mengatakan calon, saya langsung mematrikan bahwa pahlawan Santiago dari Nusa Utara. Ada videonya, silakan Anda cari di YouTube, pahlawan nasional Bataha Santiago, karena saya percaya bahwa pribadi ini akan menjadi suatu saat akan menjadi pahlawan. Jadi saya tidak mengatakan bakal calon, tapi sudah menjadi. Nah, inilah upaya serta doa dari pemerintah yang pada tahun ini, tahun 2023 saya berbicara ini, kita patut berterima kasih kepada Ibu Dr. Rini Tamuntuan sebagai penjabat bupati pada tahun periode 2023-2024, istri dari Ketua DPR Provinsi Sulawesi Utara Dr. Andi Silangen. Berkat dari jasa beliau dan kepedulian beliau,
maka beliau mendapatkan suatu rahmat sehingga dengan perjuangan dan lobby dari beliau secara politik, tentu saja harus juga secara politik, secara birokrasi, dan secara kebudayaan, maka boleh melobi atau memperjuangkan, karena pahlawan ini tidak serta-merta diterima oleh presiden, tapi harus diperjuangkan secara politik dan secara kajian sejarah. Akhirnya Ibu Dr. Rini Tamuntuan ini, pejabat bupati tahun 2023 sampai 2024 ini, berhasil membawa Raja Bataha Santiago menjadi pahlawan nasional yang berasal dari Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Itu adalah suatu apresiasi dan penghormatan serta yang akan kita kenang selalu. Jadi sekilas sejarah dari Raja Bataha Santiago, nanti Anda baca pada video saya, nanti Anda tonton pada video saya yang sebelumnya, bahwa Raja Don Sin Yugov Bataha Santiago ini, beliau juga adalah seorang sarjana pertama yang kuliah di Universitas Santo Tomas, kota Intramuros, Filipina, yang diprakarsai oleh orang-orang Portugis dan Spanyol. Nah, jadi nama Bataha Santiago ini sebenarnya adalah nama pemberian, nama baptis oleh para padre dari Spanyol atau Portugis, karena pada waktu itu kerajaan Mangan itu menerima misionaris Katolik dan menerima gereja Katolik untuk ada di sana. Dan sampai saat ini Anda masih bisa melihat ada gereja Katolik Santo Franciscus Xaverius yang ada di Mangan itu. Tapi ini bukan mengenai masalah agama, karena Bataha Santiago berjuang dengan keberanian dan prinsip membela masyarakat kabupaten, masyarakat orang Sangihe pada waktu itu. Yang dia perjuangkan pada waktu itu adalah bahwa beliau memperjuangkan kebudayaan, harga diri, serta hasil bumi. Jadi waktu itu Bataha Santiago berjuang dengan masyarakat Mangan itu tidak seperti Sultan Amsterdam yang diboncengi oleh VOC atau beberapa daerah yang bekerja sama dengan Belanda, tidak. Tapi beliau berjuang dengan gigihnya, dan bahkan sampai pasukan Ternate dan pasukan Belanda tidak bisa masuk ke wilayah Mangan itu. Ada salah satu cerita bahwa Raja Tomporiu, kakek dari ayah dari Don Sin Yugov Bataha Santiago ini, kalau dia merokok itu, maka asapnya itu membuat Mangan itu tertutup dengan kabut sehingga tidak bisa dilihat, sehingga disebut dengan obung. Dan itulah beberapa kesaktian sehingga Mangan itu, kerajaan Mangan itu tidak bisa ditaklukkan. Tetapi karena Sultan Amsterdam ini, Sultan Ternate, Sultan Sibori ini sangat licik, maka dia mempergunakan seperti orang VOC, menggunakan kekuatan uang atau dana. Jadi dia mempengaruhi beberapa penguasa dekat, beberapa pendekar dari Tabukan dan dari Tahuna, yaitu Sasebo dan Bau Hangimah, untuk membujuk Santiago keluar dari sarangnya. Jadi pada waktu mereka datang ke Mangan itu mereka tidak bertempur, karena mereka menggunakan bahasa Santiago, mahiko, pihak tegak mapia ini. Padahal mereka membujuk si Santiago untuk datang ke Tahuna untuk melakukan negosiasi. Padahal Sultan Sibori ini sudah memiliki niat jahat untuk mengeksekusi Santiago. Jadi yang melakukan eksekusi atau penangkapan terhadap Santiago ini adalah orang-orang Sangir juga, para pendekar yang diprakarsai oleh kekuatan money politik dari Sultan Amsterdam atau Sultan Ternate ini. Nah, itulah kira-kira beberapa sejarah yang kita bisa sedikit pengertian tentang, sedikit cerita tentang Bataha Santiago, raja ketiga kerajaan Mangan itu. Pada dasarnya akhirnya kita memiliki pahlawan pertama yang berasal dari Sangihe, yang sudah memiliki lukisan wajahnya dan suatu saat dan akan ditampal di dinding-dinding sekolah, dan kita bisa mengetahui bahwa salah satu semboyan yang paling terkenal adalah meskipun saya mati di tiang gantungan, saya tidak mau tunduk kepada penjajah. Artinya bahwa harga dirinya sebagai seorang pemimpin, dia tidak mau tunduk terhadap penjajahan. Dan ini sudah disuarakan oleh Don Sin Yugov Santiago atau Don Sin Yugov Santiago atau Bataha Santiago dari abad ke-16. Bayangkan guys, sudah ada itu jiwa-jiwa patriotisme dari diri orang Sangir. Dan dia juga adalah seorang cendekiawan karena dia belajar di Universitas
Dan Anda bisa mengecek keaslian apakah benar ada orang bersekolah pada abad ke-16, 1670, 1675. Coba Anda cek di internet, Anda buka Universitas Santo Thomas, universitas tertua di Asia Tenggara yang berdiri pada tahun 1630. Sehingga benar bahwa kata-kata orang tua bahwa pada waktu Santiago sekolah di sana bersama dengan Raja Siau punya anak Batahi dan Raja Tahuna Martin Tantananusa, itu universitas itu baru dibangun. Dan ini bukan cerita karang-karang, tapi ini memang ada faktanya. Ada juga tulisan sejarah yang lain dari notebook dari Pat Brooks dan juga dari tulisan dari misionaris Katolik di Sangihe, bagaimana peran dari para raja di masa lampau. Dan banyak cerita-cerita tersebut dikaburkan oleh para VOC. Kenapa mereka mengaburkan cerita-cerita kepahlawanan para pendekar pejuang Sangihe? Supaya mengubur rasa patriotisme, supaya jangan orang-orang Sangihe mempelajari dan melakukan revolusi atau perlawanan terhadap penindasan. Jadi mereka sengaja membuat cerita-cerita yang berbeda. Itu salah satu bentuk dari propaganda politik. Cara menguasai suatu bangsa dengan cara menguasai mindset atau pikiran mereka. Salah satunya adalah menyebarkan dengan propaganda. Propaganda itu bisa banyak dalam bentuk cerita, kalau saran dalam bentuk mungkin iklan, reklame, atau himbauan, apa segala macam. Jadi hendaknya kita bijaksana. Sekarang kita bersyukur kita memiliki pahlawan nasional berasal dari Sangihe yang bernama Bataha Santiago. Don Sin Hugo Bataha Santiago. Oke guys, dan bagi orang Sangihe di seluruh dunia, jangan lupa untuk jangan hanya menonton, tapi tolonglah Anda mensubscribe supaya, karena pendapatan dari YouTube itu tidak banyak, masih lebih banyak pengeluarannya. Tapi saya melakukan ini agar supaya mengangkat derajat kita sebagai orang Sangihe, dan orang yang mendengarkan video ini boleh merasa bangga bagi anak muda, agar supaya merasa bangga menjadi orang Sangihe dan kita membangun daerah kita. Oke, don't forget to subscribe. Thank you.